Falamma balagha 40 sana anzalallahu alaihi biwasitatil amin Jibril alaihi wassalam. Jadi ketika Rasulullah SAW mencapai umurnya 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadanya dengan wasilah atau dengan perantara Jibril al-Amin alaihi salatu wassalam. Nah, memang pada saat itu Rasulullah SAW sering berkholwat di dalam Gua Hira ini, di Jabal Nur namanya adanya. Nah, yang terlihat di sini bagaimana perjuangan, pengorbanannya Sayyidah Khadijah Al-Kubra ketika Rasulullah SAW melaksanakan khalwat di situ. Dukungan moralnya, dukungan materinya, bawain dia punya bekalnya, makannya, minumnya. Itu kalau kita lihat nanjak itu lumayan jauh tuh. Jabal Nur ini. Tapi Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu tanpa rasa lelah, tanpa rasa letih, karena kecintaannya yang begitu besar kepada Rasulullah SAW, mondar-mandir tuh untuk ngasih, untuk bawakan itu keperluannya Rasulullah SAW. Malah ketika pada saat Sayyidah Khadijah di dalam managibnya ini sedang sangat merindukan Rasulullah SAW, dia berangkat, dia daki itu Jabal Nur, dan dilihat dari kejauhan Rasulullah SAW sedang asyik bersama Tuhannya. Ini Sayyidah Khadijah cuma ngelihat aja dari jauh, menetes air matanya. Ya Allah, lindungilah Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah apa yang menjadi keinginannya Nabi Muhammad SAW. Selalu begitu. Nah, ini pengorbanannya Sayyidah Khadijah. Nah, turunlah wahyu di situ. Ayat pertama di dalam Al-Qur'anul Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Awal pertama kali disuruh baca Iqra wa ma ana biqari. Disuruh bacalah. Apa saya bukan pembaca. Saya nggak bisa baca gitu. Apa yang saya baca gitu. Sampai diulang 3 kali, dilanjutkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Tsumma tataba'ul wahyu wa amarahu Allah bitablighi ilan nas. Dan setelah itu berkesinambungan turun wahyu kepada Rasulullah SAW, dan Allah memerintahkannya untuk menyampaikannya kepada manusia kafah, keseluruhan. Fabalaghar risalah, dan Rasulullah SAW memang sudah menyampaikan itu tugasnya, kerasulannya, wa'adal amanah, dan telah menunaikan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan kita sudah mendapatkan amanah itu. Tinggal kita mau jalanin nggak itu amanahnya. Karena Rasulullah SAW sudah sampaikan itu kerasulannya, isi daripada kerasulan itu. Terus udah menyampaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kita ini selaku umatnya mau melaksanakannya enggak? Kadang kita udah disampaikan, malah kita nggak mau tahu juga kadang-kadang apa yang udah disampaikan. Kita nggak mau pegang itu amanah. Kita nggak mau tunaikan amanah yang udah diberikan kepada kita. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dalam memegang amanah. Nauzubillah. Wa sadaqahu amana bi man sabaqat lahu minallahi sa'adah. Dan tidak ada yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau beriman kepadanya, kecuali memang sudah terdahulu dia ini menjadi orang-orang yang bahagia, baik di dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang benar-benar melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dititipkan kepada Rasulullah berupa amanat itu, kita jaga baik-baik, kita laksanakan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itulah jaminan keselamatan. Wa kadzdzabahu man haqqat 'alaihi syaqawah. Dan barang siapa yang mendustainya, maka di situ adalah berhak atasnya kecelakaan. Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi masih banyak perkara-perkara yang datang dari Rasulullah SAW. Umatnya ini masih banyak yang mendustainya. Naudzubillah, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang mendustakan juga apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sudah disampaikan itu pengajaran.
sudah dititipkan kepada kita, tapi kita seolah-olah nggak mau tahu, kita nggak mau menjalankannya. Nah, ini na'udzubillah kita menjadi bagian daripada orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa, apa yang diajarkan, apa yang sudah disampaikan kepada Rasulullah SAW kepada kita. Nah, ini kita mesti jaga baik-baik, kita mesti laksanakan, kita jaga itu amanat baik-baik, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.